tema 7 subtema 2. Kita masuk pembelajaran pertama. Nah, mari kita lihat 7 pemimpin yang pernah memimpin negara kita. Apakah dari ketujuh ini ada yang menjadi idola kamu? Tentu pasti ada salah satu dari pemimpin kita yang menjadi idola kamu. Saat kamu mengidolakan pemimpin tersebut, pasti kamu merasa bahwa pemimpin tersebut mempunyai sifat yang baik. Nah, seperti apa sih ciri-ciri pemimpin yang baik itu? Ciri pertama, jujur dan dapat dipercaya. Yang kedua, mampu bertanggung jawab. Yang ketiga, cepat menangani dan mengatasi masalah. Yang keempat, memiliki sikap positif. Yang kelima, kemampuan berkomunikatif yang efektif. Yang keenam, keberanian sosial yang percaya diri. 7, mampu mengembangkan setiap anggota lain. Dan yang terakhir, mampu mengendalikan keadaan. Seorang pemimpin juga makhluk hidup yang mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, baik secara primer yaitu dari dalam diri seseorang maupun secara sekunder yaitu dari luar diri seseorang. Pertumbuhan dan perkembangan manusia diawali pada masa balita, masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa tua. Salah satu hal yang perlu kita ketahui pada masa remaja adalah pentingnya menjaga organ reproduksi. Organ reproduksi yang tidak dirawat atau dipelihara dengan baik dapat menimbulkan berbagai gangguan yang merugikan. Apa saja gangguan-gangguan tersebut? Nah, gangguan yang merugikan seperti infeksi kuman, bahkan dapat menimbulkan infertilitas atau kemandulan. Jadi, bagaimanakah cara kita merawat kesehatan organ reproduksi? Secara umum, cara merawat organ reproduksi yaitu yang pertama, pakailah pakaian dalam dan celana dalam yang diganti minimal 2 kali sehari. Yang kedua, menggunakan celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, pakailah handuk yang bersih, kering, tidak lembab dan tidak berbau. Nah, bagi perempuan, setelah buang air kecil, cara ceboknya yaitu dari arah depan ke belakang. Hal ini agar kuman dari anus tidak ikut masuk ke dalam organ reproduksi. Nah, untuk laki-laki sangat dianjurkan untuk disunat atau khitan. Hal ini agar terhindar dari kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya. Bagi wanita, cara menjaga kebersihan masa menstruasi. Yang pertama, cuci bersih pembalut yang sudah dipakai dan masukkan ke dalam kantong plastik. Kemudian buanglah pembalut bekas pakai ke tempat sampah. Nah, apabila menggunakan pembalut cuci ulang, cuci pembalut tersebut setelah digunakan. Jangan lupa ganti pembalut setiap 4-5 jam sekali. Nah, harus mandi 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan dan kesegaran tubuh. Dan jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Inilah cara wanita untuk menjaga kebersihan saat masa menstruasi. Yeay, pembelajaran 1 selesai. Sekarang kita lanjut pembelajaran kedua. Pernahkah kalian menonton pentas seni? Saat pentas seni, baik itu sebelum atau sesudah, biasanya akan ada orang yang berbicara di depan orang banyak. Nah, itu disebut dengan berpidato. Apakah kalian tahu apa yang disebut dengan pidato? Nah, pidato adalah ucapan dengan susunan yang baik untuk disampaikan kepada orang banyak. Untuk membuat pidato dapat menggunakan urutan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengembangkan pokok-pokok pidato menjadi sebuah pidato yang utuh. Kemudian yang kedua, menuliskan pokok-pokok pidato. Nah, terakhir kita dapat menentukan tema pidato. Saat seseorang berpidato di acara pentas seni tari, maka yang akan dibicarakan adalah semua mengenai tarian. Mulai dari pengertian tari, kemudian tarian apa saja yang akan disaksikan. Nah, apa sih makna tarian yang akan dilihat dari jumlah penari atau dari gerakan tarian. Dan masih banyak lagi pokok-pokok pembahasan yang dapat dikembangkan dengan tema tarian. Jadi, apakah kalian tahu apa sih yang disebut dengan tari?
Tari itu sendiri adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Sedangkan bunyi-bunyian dalam sebuah tarian disebut dengan musik pengiring tari, yang berguna untuk mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Menurut jenisnya, tari digolongkan menjadi tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Berdasarkan penyajiannya, jenis-jenis tari dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu tari tunggal atau solo, tari berpasangan atau duet, tari kelompok, dan tari massal. Tari tunggal itu sendiri adalah tari yang disajikan dan dibawakan oleh satu penari, baik perempuan maupun laki-laki. Kemudian ada tari berpasangan atau duet. Tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari dilakukan secara berpasangan, boleh sesama jenis, laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan, atau berbeda jenis yaitu gabungan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ada tari kelompok. Tari kelompok adalah tari yang dilakukan oleh beberapa penari di mana antara satu penari dengan penari yang lain gerakannya berbeda. Selanjutnya ada tari massal. Tari massal adalah tari yang dilakukan oleh banyak penari dengan ragam gerak yang sama dan antara penari satu dengan penari yang lain ada jalinan gerak yang saling melengkapi. Nah, berikut ini beberapa contoh tari berpasangan. Yang pertama ada tari legong. Legong merupakan tarian klasik Bali dengan gerak yang sangat kompleks. Legong dikembangkan di keraton-keraton Bali pada abad ke-19. Penari legong yang baku adalah dua orang gadis yang belum mendapat menstruasi. Kemudian tari legong itu ditarikan di bawah sinar bulan purnama di halaman keraton. Kedua penari ini disebut legong. Nah, penari ini selalu dilengkapi dengan kipas sebagai alat bantu. Kemudian, tari yang kedua adalah tari payung. Tari payung adalah tarian yang melambangkan kasih sayang. Tarian ini dilakukan dengan menggunakan payung sebagai pelengkap. Tarian ini mencerminkan pergaulan muda-mudi sehingga penggunaan payung bertujuan untuk melindungi mereka dari hal-hal negatif. Selanjutnya yang ketiga adalah tari janger. Tari janger adalah salah satu tari Bali yang terpopuler. Janger adalah tari pergaulan muda-mudi Bali. Tari ini dibawakan oleh 10 penari yang berpasangan, yaitu kelompok putri disebut janger dan kelompok putra disebut kecak. Kemudian yang keempat ada tari ketuk tilu. Ketuk tilu adalah suatu tarian pergaulan cikal bakal Jaipongan yang berasal dari Jawa Barat. Ketuk tilu adalah upacara menyambut panen padi sebagai rasa terima kasih kepada Dewi Sri. Istilah ketuk tilu diambil dari alat musik pengiringnya, yaitu 3 buah ketuk atau bonang, kendang atau gendang, indung atau besar, dan kulanter atau kecil yang berguna untuk mengatur dinamika tari atau kendang yang diiringi kecrek dan gong. Kemudian selanjutnya ada tari Japin. Japin diperkirakan berasal dari Yaman. Japin merupakan tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Musik pengiringnya terdiri atas 2 alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan 3 buah alat musik tabuh kendang kecil yang disebut dengan marwas. Tari Zapin ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera. Kemudian ada dari Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam. Dan selanjutnya ada tari bedaya. Bedaya adalah tarian klasik Jawa yang dikembangkan di kalangan keraton-keraton pewaris tahta Mataram. Penari bedaya berjumlah 9 untuk bedaya yang berasal dari Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta.
Sementara untuk budaya yang berasal dari Kadipaten Mangkunegara dan Pakualam berjumlah 7. Baiklah, materi pembelajaran 2 selesai. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini.